Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalia Sana dengan nomor NIM 3421051. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bahasa dakwah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Stay tune. Bahasa dakwah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada bahasa yang jelas dan tegas. Yang kedua ada bahasa sindiran. Yang ketiga ada bahasa tamsil. Yang keempat ada bahasa analogis. Yang kelima ada bahasa majasi. Bahasa yang jelas dan tegas adalah bahasa yang digunakan Nabi ketika melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Bahasa ini digunakan oleh Nabi untuk mempertegas sehingga umatnya tidak salah dalam memilih jalan menuju kebenaran. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang tegas dan jelas, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar yang berbunyi, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaktasil," yang artinya, barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Bahasa yang kedua adalah bahasa sindiran. Bahasa sindiran sering digunakan Nabi ketika ada seorang umatnya melakukan kesalahan. Tetapi Nabi tidak melakukannya secara perorangan, akan tetapi Nabi menjelaskannya secara bersama-sama ketika berkumpul dalam sesuatu dan menyampaikan sesuatu tersebut. Baru Nabi menyampaikan sindiran-sindiran tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Amr bin As yang berbunyi, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka wailah, celaka besar bagi orang yang berwudu tapi tidak membasuh tumitnya. Hadis ini dikeluarkan ketika Nabi menyindir salah satu umatnya yang berwudu tapi tidak membasahi tumitnya. Ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Korun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan, belum tentu. Seperti yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim dari cuplikan hadisnya yang berbunyi, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla," yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini menjelaskan perumpamaan bahwa orang yang memberi jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Yang keempat ada bahasa analogis, yaitu bahasa yang sering digunakan Nabi untuk menyelesaikan permasalahan umat-umatnya dengan melalui penghiasan-penghiasan atas persamaan yang ada. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Anas ibnu Malik dan Abu Barzah yang berbunyi, "Al-a'imatu min Quraisyin," pemimpin itu dari Quraisy. Nabi menganalogiskan pemimpin dari etnis Quraisy karena etnis Quraisy pada waktu itu memenangkan perang, sehingga dianalogiskan dalam hadisnya. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu. Majasi. Bahasa majasi adalah bahasa yang sering digunakan Nabi dalam menyampaikan dakwahnya melalui kiasan-kiasan dari arti sebenarnya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah yang berbunyi, "Asra'ukunna lahukon bil atwalukunna yada," yang artinya, yang paling cepat menyusul sepeninggalanku nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya.